Bayangan ribuan orang berlutut di altar 10.000 binatang masih teringat dalam benak untuk waktu yang lama. Tekanan agung itu, yang berasal dari garis keturunan naga emas, terukir dalam di jiwa setiap pembudidaya binatang. Bagaikan sebuah merek, segala keraguan, penghinaan, dan kebencian sebelumnya telah lenyap, digantikan oleh kekaguman dan kepatuhan mendalam terhadap kekuatan absolut. Dengan pikirannya, Chen Ping menyerap seluruh kekuatan naga besar itu ke dalam tubuhnya, dan hantu naga emas di belakangnya perlahan menghilang. Dia masih mengenakan jubah biru yang tenang itu, tetapi di mata semua orang saat ini, dia tidak berbeda dari dewa. Bangun semuanya. Chen Ping berbicara dengan tenang, suaranya lembut namun membawa kewibawaan yang tak terbantahkan. Semua orang merasa seolah-olah telah diberikan pengampunan, dan baru pada saat itulah mereka berani berdiri dengan hati-hati, tetapi mereka masih membungkuk sedikit dan tidak berani menatap langsung ke arah Chen Ping. Pemimpin sekte Lietian, tetua Xiong Tuo, dan bahkan tetua Yusa, yang sebelumnya mempersulit mereka, kini berdiri dengan hormat di bawah, seperti murid yang mendengarkan petunjuk. Penguasa sekte Rift Heaven menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan bertanya dengan penuh hormat, senior memiliki garis keturunan naga emas, dan sangat mulia. Kami buta dan telah menyinggung keagungan surga sebelumnya. Mohon maafkan kami. Apa perintahmu, senior? Kami, seluruh sekte 10.000 binatang, akan menembus api dan air, bahkan sampai mati. Tatapan mata Chen Ping menyapu ke arah altar 10.000 binatang yang masih agak kacau di bawah, dan ke arah para pembudidaya binatang yang wajahnya dipenuhi dengan kesedihan namun juga dengan harapan tersembunyi. Dia kemudian perlahan berkata, "Izinkan aku bertanya padamu, sekte 10.000 binatang menjaga pegunungan 10.000 binatang dan memiliki sumber daya yang sangat besar, jadi mengapa mereka selalu berada di posisi bertahan, dalam pertempuran melawan sekte iblis 10.000 jiwa, bahkan mengalami pertumpahan darah di lembah batu dan kematian liari?" Penguasa sekte langit celah menunjukkan ekspresi getir, menghela napas, dan membungkuk sambil menjawab, melapor kepada senior, bukan berarti sekte 10.000 binatang kami takut berperang, melainkan karena kami tidak punya pilihan lain. Sekte iblis 10.000 jiwa bercokol di dataran darah merah. Pengaruhnya sangat besar, dan jumlah ahli alam surgawi abadi di sekte ini jauh melebihi sekte kami. Pemimpin sekte mereka, iblis jiwa, adalah ahli puncak tingkat ke-7 alam surgawi abadi. Konon, La telah mencapai ambang tingkat ke-8 alam surgawi abadi. La berhenti sejenak, lalu melanjutkan, yang lebih penting, sekte 10.000 binatang berpusat di pegunungan 10.000 binatang, yang membentang puluhan ribu mil. Vena spiritual, kebun obat, deposit mineral, dan berbagai benteng suku yang bergantung pada kita tersebar di seluruh wilayah yang perlu dilindungi. Sekte iblis 10.000 jiwa bagaikan lintah, menyerang kemana-mana, membakar, membunuh, dan menjarah, dan khususnya menyasar tempat-tempat yang kekuatanku lemah. Jika kita memusatkan kekuatan kita, mereka akan menghindari kekuatan kita dan menyerang bagian belakang kita. Jika kita membagi kekuatan kita untuk bertahan, mereka akan mengumpulkan pasukan elit mereka dan mengalahkan kita satu persatu dengan jumlah yang lebih banyak. Untuk waktu yang lama, kami berputar-putar, sumber daya kami terus-menerus dijarah, dan murid-murid kami menderita banyak korban. Itulah sebabnya kami terus-menerus dikendalikan dan diserang secara pasif.
Suara Lai Tian dipenuhi dengan frustrasi dan ketidakberdayaan. Para tetua dan murid lainnya juga menundukkan kepala, wajah mereka menampakkan kemarahan, jelas memahami situasi secara mendalam. Setelah mendengarkan, ekspresi Chen Ping tetap tidak berubah, dia hanya mengangguk sedikit, seolah-olah dia sudah menduganya. La merenung sejenak, lalu berkata, musuh kuat dan kita lemah, dan wilayah kita luas, jadi pertahanan kita tentu saja penuh celah. Kalau begitu, mengapa tidak mengubah taktik kita? Ubah taktik Anda. Lai Tian dan para tetua semuanya terkejut. Bagus. Tatapan mata Chen Ping begitu dalam saat ia perlahan mengucapkan 16 kata, ketika musuh maju, kita mundur. Ketika musuh berkemah, kita mengganggu. Ketika musuh lelah, kita menyerang. Ketika musuh mundur, kita mengejar. 16 kata ini, begitu diucapkan, menyentuh hati Lai Tian dan yang lainnya bagaikan lonceng pagi dan genderang sore. Meskipun mereka belum pernah mendengar ringkasan strategis yang begitu ringkas sebelumnya, setelah mempertimbangkannya dengan saksama berdasarkan situasi mereka sendiri, mereka segera merasa bahwa kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya tidak terduga. Ketika musuh maju, kita mundur, kita menghindari serangan tertajam mereka. Musuh berkemah di sana, dan kita mengganggu mereka, membuat mereka gelisah. Ketika musuh kelelahan, kami menyerang mereka. Kami menyerang ketika mereka tidak siap. Kami mengejar musuh yang mundur dan memperluas keuntungan Kamil. Ini praktis merupakan solusi yang dibuat khusus untuk memecahkan kebuntuan bagi mereka. Mata penguasa sekte Rift Heaven berbinar-binar dengan cahaya yang menakjubkan. Tubuhnya gemetar karena kegembiraan, senior. Mantra 16 karakter ini sungguh luar biasa. Mereka langsung menyentuh inti permasalahan. Kita sungguh bodoh. Kita bahkan tidak pernah memikirkannya. Tetua Siong Tuo berseru kagum, hebat. Dengan cara ini, kita bisa membalikkan keadaan dan mengambil inisiatif, menyeret sekte iblis jiwa segudang mengikuti irama kita. Penatua Yusa kini sepenuhnya yakin dan menatap Chen Ping dengan kagum, tidak berani lagi mempunyai pikiran lain. Melihat ekspresi kesadaran tiba-tiba mereka, Chen Ping melanjutkan, memiliki strategi saja tidak cukup, Anda juga perlu mengenal musuh dan diri Anda sendiri. Keunggulan sekte iblis 10.000 jiwa terletak pada kekuatan manusianya yang terkonsentrasi dan serangan yang kuat, tetapi juga memiliki kelemahan. Mereka membutuhkan sumber daya untuk mempertahankan operasi sekte, senjata dan pusaka magis untuk mempersenjatal para pengikutnya, serta obat-obatan dan pil spiritual untuk meningkatkan kultivasi mereka. Poin sumber daya mereka adalah penyelamat mereka. Senyum dingin tersungging di sudut bibirnya, mereka suka mencuri. Jadi, kita akan beri mereka rasa obatnya sendiri. Sebuah rencana yang berani dan menakjubkan terbentuk dalam pikiran Chen Ping. Pada hari-hari berikutnya, seluruh sekte 10.000 binatang mulai beroperasi dengan kecepatan tinggi, seperti mesin canggih. Atas instruksi Chen Ping, pemimpin sekte Langit Rift membagi pengikutnya menjadi tim yang lebih kecil dan lebih efisien. Pasukan ini hanya punya satu misi mengganggu. Alih-alih mempertahankan benteng mereka, mereka bergerak seperti hantu, menggunakan keakraban mereka dengan medan untuk muncul dan menghilang secara tak terduga di daerah perbatasan antara pegunungan Bis dan dataran darah merah. Hari ini, sebuah tim kecil menyamar sebagai monster iblis dan melancarkan serangan mendadak terhadap tim patroli dari sekte iblis.
Para pengikut Sekte Iblis terkejut dan melarikan diri setelah merampas kantong penyimpanan. Besok, pasukan lain akan memanfaatkan kegelapan untuk menyelinap ke perkemahan sementara Sekte Iblis, tetapi tidak akan melancarkan serangan skala penuh. Mereka hanya menabuh genderang dan gong, sehingga menimbulkan suara yang memekakkan telinga, atau menghujani penghalang perkemahan dengan mantra jarak jauh, membuat para pengikut Sekte Setan terjaga sepanjang malam dan meninggalkan mereka lesu. Lusa, tim kecil lainnya akan menemukan konvoi transportasi Sekte Iblis. Alih-alih menghadapi mereka secara langsung, mereka akan menyabotase jalan dan memasang jebakan terlebih dahulu. Ketika tim transportasi mengalami kekacauan, mereka menyerang dari kejauhan dengan panah dan anak panah, menyasar binatang iblis yang menarik kereta atau murid-murid dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah. Setelah merebut beberapa persediaan, mereka segera melarikan diri jauh, tanpa berlama-lama dalam pertempuran. Untuk sementara waktu, kekacauan meletus di wilayah Crimson Blood Plains dekat pegunungan Bis. Para murid Sekte Iblis jiwa segudang kewalahan dan kelelahan menghadapi pasukan Beastmen yang licin ini. Mereka ingin mengejar, tetapi pihak lain sudah melarikan diri dengan memanfaatkan medan. Mereka mencoba melakukan penyergapan, tetapi musuh tidak tertipu sama sekali, dan lokasi serangan tidak dapat diprediksi. Para pengikut Sekte Setan penuh dengan keluhan. Binatang-binatang terkutuk ini, kalau kalian punya nyali, keluarlah dan lawan aku dengan adil. Sialan, aku tidak bisa tidur nyenyak selama 3 hari. Tas penyimpanan saya dicuri, masih berisi pil-pil yang baru saya terima. Ketika berita itu sampai di markas besar Sekte Setan Jiwa Segudang, pemimpin Sekte, Solvin, sangat marah namun tidak berdaya. Sekte 10.000 binatang tiba-tiba mengubah taktiknya, menyebabkan dia meninju kapas. La memerintahkan peningkatan patroli dan kewaspadaan, serta mengerahkan lebih banyak personel ke perbatasan, berupaya menghancurkan lalat-lalat ini dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, inilah efek yang diinginkan Chen Ping. Ketika perhatian Sekte Setan 10.000 jiwa tertuju pada serangan perbatasan, yang membuat pertahanan internalnya relatif lemah, Chen Ping mengambil tindakan. Target pertamanya adalah benteng tersembunyi bernama Black Flame Valley, yang terletak jauh di dalam Crimson Blood Plains. Menurut intelijen yang dikumpulkan oleh Sekte 10.000 binatang selama bertahun-tahun, tempat itu adalah bengkel penempaan senjata penting milik Sekte Iblis 10.000 jiwa, yang menghususkan diri dalam menempa senjata iblis dan harta karun magis untuk pengikut dalam dan pengikut elit. Pada hari yang gelap dan berangin ini, di luar lembah api hitam, energi iblis sangat kental, dan ada beberapa kali lebih banyak murid yang berpatroli dari biasanya, jelas ketakutan oleh serangan baru-baru ini. Api membumbung tinggi ke langit di dalam lembah, dentang tempaan memenuhi udara, dan campuran padat energi jahat dan energi roh api bercampur jadi satu. Sosok Chen Ping muncul tanpa suara di tebing di satu sisi lembah api hitam, seperti gumpalan asap yang menyatu dengan malam. Dia menyembunyikan seluruh auranya, dan bahkan menyimpan kilin api kecil itu untuk sementara di cincin penyimpanannya. Tatapan tajamnya menyapu lembah di bawahnya. Sebuah susunan sihir yang kuat didirikan di pintu masuk lembah, dan deteksi indera ilahi juga diganggu oleh medan gaya yang terdistorsi. Memaksa masuk jelas bukan strategi terbaik. Formasi, itu menarik. Bibir Chen Ping sedikit melengkung. Dia tidak terburu-buru menghancurkan formasi itu,
tetapi dengan sabar mengamati pola pergantian giliran tim patroli dan celah-celah halus dalam aliran energi di formasi sihir. Pada saat yang sama, ia memisahkan secercah kesadaran ilahiyahnya dan dengan hati-hati menyelidiki lembah tersebut. Dengan kekuatan jiwa sucinya yang jauh melampaui rekan-rekannya dan ketajaman persepsinya terhadap fluktuasi energi, ia menghindari titik deteksi inti formasi dan, seperti merkuri yang mengalir di tanah, perlahan-lahan memperoleh gambaran umum tentang situasi di dalam lembah. Di area inti lembah, terdapat istana obsidian yang sangat besar, dengan api yang berkobar di dalamnya. Puluhan pemurni senjata sedang sibuk bekerja. Jauh di dalam aula, beberapa fluktuasi energi yang kuat samar-samar terdengar. Mereka jelas merupakan para ahli dari Sekte Iblis yang menjaga tempat ini. Yang terkuat di antara mereka telah mencapai tingkat ke-6 alam surgawi abadi. Selain itu, ada 3 gudang yang menyimpan biji dan senjata setengah jadi, serta ruang bawah tanah yang dijaga ketat yang memancarkan cahaya berharga yang kuat gudang produk jadil. Dewa Surgawi kelas 6, itu agak merepotkan, tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Chen Ping merenungkan hal ini dalam hatinya. Tujuannya adalah sumber daya, bukan pembunuhan. Asal kamu cukup cepat, kamu bisa meraih benda itu dan berlari sebelum Dewa Surgawi kelas 7 bisa bereaksi. Itu seharusnya bukan masalah besar. Dia menunggu dengan tenang selama sekitar 1 jam, hingga jam paling gelap sebelum fajar, ketika para penjaga kemungkinan besar akan bersikap longgar. Kesempatan telah tiba. Sebuah tim patroli yang terdiri dari para murid sedang berganti giliran, sehingga menciptakan jeda sejenak dalam patroli. Pada saat yang sama, susunan ajaib yang menyelimuti lembah mengalami riak energi yang sangat halus dan cepat berlalu karena fluktuasi berkala api bumi. Sekarang, Chen Ping mulai bergerak. Alih-alih bergegas langsung ke pintu masuk lembah, La bergoyang dan menggunakan teknik teleportasi Yarik menggabungkan hukum spasial, dan langsung muncul di sudut gelap di dalam lembah. Seluruh prosesnya benar-benar senyap, dan ia dengan terampil menyembunyikan fluktuasi spasial sekecil apapun. Saat memasuki lembah, aura iblis yang pekat dan gelombang panas menghantam kami. Chen Ping menahan napas dan memfokuskan pikirannya, mensimulasikan auranya sendiri menjadi aura berapi-api yang menyatu dengan lingkungan sekitarnya, bergerak seperti hantu melalui bayangan bangunan. La menghindari jalan utama dan memilih jalan terpencil, menggunakan seluruh indera spiritualnya untuk mendeteksi patroli dan penjaga di depan. Kadang-kadang, ketika ada batasan yang tidak dapat dihindari, dia menggunakan jarinya sebagai pedang, mengembunkan jejak kekuatan abadi yang kacau dan hampir tidak terlihat, dan dengan tepat memutus titik-titik energi batasan tersebut seperti pisau bedah, menyebabkannya gagal sementara, dan kemudian diam-diam pulih setelah melewatinya. Gerakannya luwes dan anggun, pengendaliannya atas waktu dan kekuatannya sangat hebat, bagaikan seorang pembunuh ulung yang berjalan santai di sarang serigala. Tak lama kemudian, La tiba di gudang biji pertama. 2 murid di tingkat kedua alam Dewa Surgawi sedang menjaga pintu masuk, dan mereka agak mengantuk. Tatapan Chen Ping berubah dingin, La menjentikkan jarinya, dan 2 energi pedang tipis 5 warna melesat keluar, tepat menembus dahi kedua penjaga dan seketika menghancurkan jiwa mereka. Keduanya terjatuh ke tanah tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Chen Ping cepat-cepat mendorong pintu gudang hingga terbuka, yang dipenuhi berbagai material pemurnian seperti besi iblis dan batu jiwa yin yang berkilauan dengan cahaya hantu. Tanpa ragu sedikit pun, dia melambaikan tangannya,
dan kekuatan abadi yang kacau itu berubah menjadi pusaran besar, seperti ikan paus yang menghisap air, mengambil semua bahan yang menumpuk di gudang ke dalam cincin penyimpanannya. Seluruh proses hanya memakan waktu 3 hingga 5 napas. Dengan menggunakan metode yang sama, ia mengunjungi 2 gudang setengah jadi lainnya dan memanen sejumlah besar embrio pedang, tombak halberd, dan komponen artefak magis. Akhirnya, La tiba di gudang barang jadi yang dijaga paling ketat. Gudang produk jadi terletak di bawah tanah. Di pintu masuknya, tidak hanya dijaga oleh 4 murid tingkat ketiga alam abadi surgawi, tetapi juga oleh gerbang cahaya hitam yang memancarkan aura berbahaya, yang jelas merupakan penghalang serangan yang kuat. Serangan yang kuat pasti akan membuat penjaga dewa surgawi tingkat 6 waspada. Setelah berpikir sejenak, Chen Ping mendapat ide. Dia diam-diam mundur ke kejauhan dan mengeluarkan Blazing Flame Talisman, yarik berisi energi api yang dahsyat dari cincin penyimpanannya. Dia menjentikkan jarinya, dan jimat api peledak berubah menjadi aliran cahaya, melesat ke arah tungku api bumi yang mengamuk di kejauhan. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, tungku api bumi meledak, memuntahkan api dan puing-puing yang berkobar ke angkasa. Seluruh lembah bergetar hebat. Serangan musuh. Lindungi bengkel. Seketika, alarm berbunyi dan kekacauan pun terjadi di dalam lembah. Semua perhatian penjaga tertuju pada ledakan itu. Bahkan Dewa Surgawi tingkat 6 yang menjaga istana obsidian tiba-tiba membuka matanya. Indra keilahiannya yang kuat langsung menyapu ke arah ledakan. Sekarang, Jadil memanfaatkan kekacauan singkat itu. Chen Ping bergerak secepat kilat, bergegas menuju pintu masuk gudang barang. Keempat penjaga itu baru saja dikejutkan oleh ledakan itu dan belum bereaksi ketika sebuah bayangan hijau melintas. Telupan tiupan-tiupan, dan 4 jari pedang tajam sudah menunjuk ke dada mereka. Keempat penjaga itu langsung jatuh ke tanah. Menghadapi penghalang cahaya hitam, Chen Ping tidak menghindar maupun menghindar. Pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya, dan ia berteriak, hancurkan. Aura pedang 5 warna, terkondensasi hingga ekstrim dan mengandung niat kacau yang dapat menerobos semua hukum, menghantam gerbang cahaya secara langsung. Mendesis, seperti kain yang terkoyak, gerbang cahaya hitam itu terbuka, memperlihatkan gerbang besi berat di belakangnya. Chen Ping melepaskan pukulan, melepaskan kekuatan abadi yang kacau yang menghancurkan gerbang hingga terbuka. Di dalam gudang, harta karun berkilauan. Di rak, ratusan senjata iblis yang sudah jadi, berkilau dengan cahaya dingin dan diselimuti energi iblis, tersusun rapi. Pisau, pedang, cambuk, palu, panji, ada banyak jenisnya. Dan yang kualitasnya paling rendah setidaknya berperingkat surga tingkat rendah. Di antaranya, bahkan ada beberapa artefak magis kuat yang memancarkan fluktuasi harta spiritual. Secercah kegembiraan melintas di mata Chen Ping. Tanpa ragu, ia melambaikan tangannya dan menyapu bersih semua. Senjata di gudang bagaikan angin puyuh. Pencuri kecil. Beraninya kau. Tepat pada saat itu, suara gemuruh yang memekakkan telinga datang dari arah istana obsidian, disertai tekanan yang mengerikan dari Dewa Surgawi kelas 6, menyapu seperti tsunami. Sang tetua penjaga Ahimya menyadari anomali di gudang produk jadi dan, dengan marah, menyerang. Sebuah cakar iblis hitam raksasa merobek kehampaan dan dengan ganas menerkam gudang produk jadi itu. Chen Ping sudah siap. Begitulah mengambil senjata terakhir,
La tiba-tiba terbanting ke belakang, menghancurkan dinding belakang gudang, dan pada saat yang sama mengayunkan pedangnya dengan pukulan backhand. 5 elemen berputar, ruang melipat. Saat cahaya pedang itu lewat, ruang di belakangnya tampak terlipat dan terdistorsi. Cakar iblis raksasa itu mencengkeram ruang terdistorsi itu. Kecepatannya tiba-tiba terhenti, seolah-olah telah tenggelam ke dalam rawa. Memanfaatkan celah berharga ini, Chen Ping berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar lembah tanpa ragu-ragu. Dia memacu kecepatannya hingga batasnya, menggabungkannya dengan teknik melarikan diri spasial, dan dalam beberapa kilatan dia bergegas keluar dari lembah api hitam dan menghilang ke dalam malam yang luas. Tetua Celestial Immortal tingkat 7 mengejar Chen Ping keluar dari lembah, hanya untuk melihat seberkas cahaya menghilang di kejauhan. La sangat marah, tetapi tidak berani mengejarnya lebih jauh, takut Chen Ping akan terjebak. La hanya bisa menyaksikan Chen Ping pergi dengan langkah tak berdaya. Beberapa hari kemudian, Chen Ping diam-diam kembali ke markas Sekte 10.000 Binatang. Ketika dia membuang gunungan prajurit dan material iblis ke Aula Dewan, seluruh pimpinan Sekte 10.000 Binatang tercengang. Mata Master Sekte Rift Heaven dan para tetua terbelalak lebar saat mereka melihat ratusan senjata iblis berkualitas tinggi yang berkilauan dengan cahaya dingin dan memancarkan aura iblis yang mengerikan, terutama beberapa artefak iblis tingkat harta roh. Ini semua dicuri dari Black Flame Valley. Suara tetua Siong Tuo bergetar. Kekuatan ilahi senior, Si Yan dan Ying Wu sangat gembira.